Puji Tuhan, saudari kita akan melanjutkan pembahasan dalam Aitero bulan April tahun 2025 yang berjudul Sehati Sepikir dan aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melanjutkan di dalam berita yang kedua yang berjudul Sehati Sepikir. Dalam berita yang kedua dan berita yang ketiga masih membahas satu topik yang sama, topik sehati sepikir. Dalam berita yang kedua ini kita dapat melihat perihal yang lebih dalam, perihal sehati sepikir. Dan di dalam berita yang ketiga kita akan melihat perihal bagaimana memelihara kesatuan hati dan pikiran. Kita akan melihat di dalam judul dan ayat penting sehati sepikir, bahwa dalam perjanjian baru menggunakan frase sehati sepikir sebanyak 11 kali. Di antara 11 kali digunakan, 7 diantaranya bersifat positif, ya, sedangkan 4 diantaranya bersifat negatif. 7 yang positif kita dapat melihat bagaimana murid-murid bertekun dengan sehati sepikir dalam doa. Ya, di dalam doa mereka sehati sepikir. Dan kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan gereja sebermula. Ya, murid-murid Tuhan bertekun dengan sehati sepikir, berkumpul dalam bait, memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Ini satu kehidupan gereja yang sangat indah. Amen. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24, bagaimana murid-murid ya mendengar hal itu, mereka berseru sehati sepikir, ya, berdoa dengan kuat. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12, murid-murid semua sehati sepikir, ya, di Serambi Salomo. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6, murid-murid juga memperhatikan dengan sehati sepikir hal-hal yang diberitakan Filipus. Di sini kita dapat melihat, saudara ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, berkumpul, memecahkan roti, makan bersama, ya, berseru pun juga sehati sepikir, ya. Mereka semua sehati sepikir di Serambi Salomo dan memperhatikan dengan sehati sepikir. Ini memperhatikan apa yang diberitakan Filipus dengan sehati sepikir. Ini seharusnya adalah kehidupan gereja. Juga ketika ada pemutusan ya dalam tugas pelayanan, siapa yang menemani Rasul Paulus ya. Dan pada saat itu murid-murid ya juga gereja di Yerusalem juga sehati sepikir memilih orang agar diutus. Untuk memilih orang pun mereka perlu sehati sepikir. Dan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15 ayat 6 menasihatkan kita dalam kehidupan gereja perlu sehati sepikir dengan satu mulut. Puji Tuhan, ada 7 hal yang positif bagi kita hari ini. Sedangkan kita perlu berhati-hati ada hal yang negatif, ya, sehati sepikir namun dalam aspek yang negatif. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 57 ya, ketika Stefanus akan dirajam oleh batu ya. Orang-orang berteriak dengan suara nyaring ya, menutup telinga mereka dan dengan sepakat atau sehati sepikir ya. Ditulisnya adalah sepakat. Namun diterjemahkannya adalah sehati sepikir menyerbu dia. Akhirnya Stefanus mati dibunuh. Dan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20, ya, ini cerita mengenai Herodes yang mati ditampar malaikat Tuhan. Dan waktu itu rakyat ya, mereka sepakat sehati sepikir untuk datang kepadanya. Ya, ini kata sepakat juga perihal sehati sepikir. Dan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 12 perihal pemberitaan Paulus, namun justru ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nah, penolakan ini mereka sepakat atau sehati sepikir ya di aspek yang negatif melawan Paulus. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 ya, mereka sepakat sehati sepikir bergegas ke dalam gedung kesenian. Ini dalam cerita timbulnya huru-hara di Efesus ya. Masyarakat atau rakyat saat itu sepakat atau sehati sepikir namun di aspek yang negatif. Saudara-saudari, sedikit kita perlu mereview bahwa di dalam sehati sepikir baru digunakan di dalam Kisah Para Rasul, ya, baru digunakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sedangkan di dalam 4 kitab Injil, kita tidak menemukan perihal sehati sepikir, meskipun para murid mengikuti Tuhan Yesus ya dalam ministry bumiahnya. Tetapi justru murid-murid itu
berdebat mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, Yakobus dan Yohanes justru meminta kepada Tuhan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri ketika Tuhan datang dalam kemuliaan. Ya, akhirnya justru menimbulkan pertengkaran di antara murid-murid sampai pada perjamuan malam terakhir. Ya, di sana justru ada pertengkaran di antara murid-murid mengenai siapa di antara mereka yang dianggap terbesar. Jadi, saudara-saudari, di dalam kitab Injil, justru murid-murid itu tidak ada sehati sepikir. Menarik bahwa sehati sepikir dimulai dari kitab Kisah Para Rasul. Puji Tuhan, saudara ya, bahwa perihal sehati sepikir ini menjadi titik acuan ya dari kitab-kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Ya, di mana di dalam kitab Kisah Para Rasul ada murid-murid tidak berdebat mengenai siapa yang terbesar, tetapi justru mereka sehati sepikir dalam doa. 120 orang berdoa. Wah, saudari, semoga kita terkesan kuat di dalam bagian ini. Betapa sehati sepikir ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar berita kedua ini. Berita kedua ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar ya. Pertama adalah makna sehati sepikir dan pelaksanaannya. Di dalam Romawi 1 dan 2 kita dapat melihat mengenai makna sehati sepikir yang sejati dan frase sehati sepikir. Nah, frasa ini adalah yang dimaksud frasa ini adalah anak kalimat ya, yaitu adalah ini ya, sehati sepikir. Ini adalah frase ya, frase sehati sepikir. Dan bagaimana pelaksanaannya di dalam Romawi yang ketiga untuk sehati sepikir adalah menurut ajaran para rasul. Jadi berdasar pada ajaran para rasul. Kemudian di dalam Romawi yang keempat untuk sehati sepikir kita perlu dalam satu roh, memiliki satu jiwa yang sama ya. Men, kemudian di dalam Romawi yang kelima, bagaimana bisa sehati sepikir? Pelaksanaannya adalah melalui memiliki satu hati dan satu jalan. Dan Romawi yang keenam hanya memiliki satu timbangan ya. Dan Romawi yang ketujuh, satu visi yang al-muhid. Amen. Dan akhirnya di dalam Romawi yang kedelapan, perlu mengatakan perkataan yang sama, meniup sangkakala yang sama, mengajar hal yang sama, dan memiliki perasaan yang sama. Kita lanjutkan di dalam pembacaan harian. Nah, hari yang pertama dan yang kedua membahas mengenai makna sehati sepikir ya. Bahwa sehati sepikir yang sejati adalah melaksanakan kesatuan. Nah, saudara tadi yang saya katakan bahwa sehati sepikir ini adalah titik acuan kitab-kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul ya. Perkara perihal sehati sepikir ini di antara 120 murid-murid yang berdoa sebagai satu orang, bukan 120 orang berdoa masing-masing, tetapi ini adalah satu. Puji Tuhan ya, karena ada sehati sepikir ya. Ini adalah perihal kesatuan. Maka kita dapat melihat makna sehati sepikir ya dan harmoni. Amen. Di sini kita akan melihat ya, perkara harmoni di dalam Matius pasal 18 ayat 19, juga perkara sehati sepikir dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kita akan melihat ini setelah ini ya, saudara ya. Dan kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, ada ajaran para rasul. Ini adalah faktor penopang kesatuan ya, hati dan pikiran. Ya, mereka yang sehati sepikir itu berpegang teguh pada ajaran para rasul. Puji Tuhan, hari ini di antara kita ada ajaran para rasul. Kita perlu berpegang teguh pada ajaran para rasul ini ya. Dan para rasul mengajarkan hal yang sama pada setiap gereja. Men, di setiap lokal mengajarkan ajaran yang sama dan perlu belajar membicarakan perkataan yang sama dalam satu roh dan memiliki satu jiwa yang sama. Ini pembahasan di dalam hari yang keempat mengenai pelaksanaannya ya. Dalam satu roh, satu jiwa membicarakan perkataan yang sama. Amen. Kemudian di dalam hari yang kelima memiliki satu hati, satu jalan dan satu timbangan ya. Satu hati, satu jalan, satu timbangan untuk apa? Memelihara sehati sepikir ya. Dan
perlu dikendalikan oleh visi zaman yang al-muhit yang kita lihat ya di dalam visi zaman ya. Visi yang muhit adalah perampungan sempurna dari Alkitab. Kiranya kita dikendalikan oleh visi ini dan dalam pelaksanaannya kita meniup sangkakala yang sama. Amen. Kemudian kita akan lihat setiap bagiannya. Perkara sehati sepikir yang sejati adalah pelaksanaan dari kesatuan. Maka saudara-saudari kita dapat melihat kita mengalami kesatuan atau kita dapat mengalami keesaan adalah melalui sehati sepikir. Jadi perihal keesaan adalah perihal sehati sepikir ya. Bagaimana pelaksanaan dari kesatuan dan kita akan melihat dan titik acuan kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudari ya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 kita dapat melihat bagaimana Bapa ya di dalam doanya adalah satu ya. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ini adalah doa Tuhan ya. Bagaimana Allah kita adalah Allah Tritunggal, amen. Bapa kita adalah Bapa yang esa, Bapa yang satu ya. Juga kita pun juga esa, satu ya. Untuk satu ini maka perlu di dalam Efesus pasal 4 mengatakan memelihara kesatuan roh itu. Ya. Maka pelaksanaan sehati sepikir yang sejati di dalam gereja adalah menerapkan kesatuan. Men, ketika kesatuan ini dilaksanakan, kesatuan ini menjadi sehati sepikir. Agar kita mengalami kesatuan ini, kita perlu sehati sepikir. Bagaimana supaya sehati sepikir? Ya, kita akan membahasnya setelah ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, murid-murid bertekun dengan sehati sepikir dalam doa. Puji Tuhan, yang pertama adalah di dalam doa. Perlu sehati sepikir ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, hari demi hari bertekun dengan sehati sepikir mereka berkumpul dalam bait, memecahkan roti dari rumah ke rumah dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Bahwa ini adalah titik acuan kitab-kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul perihal sehati sepikir di antara 120 orang. 120 orang ini bukan 120 orang yang terpisah, tetapi adalah 120 orang sebagai satu orang yang berdoa karena mereka sehati sepikir. Amin. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul kita dapat melihat ketika para rasul dan orang-orang percaya dalam kehidupan gereja mereka boleh melaksanakannya dengan sehati sepikir. Kiranya ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita dalam menempuh hidup gereja kita hari ini. Perlu dengan sehati sepikir. Selanjutnya kita dapat melihat makna sehati sepikir dan harmoni ya. Sehati sepikir dan harmoni. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati sepikir dalam doa bersama beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, kata sehati sepikir ini, saudari ya, diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah homo tumadon. Nah, ini terdiri menjadi dua kata, homo dan tumadon. Ya, ini adalah dua kata. Nah, kata homo itu berarti sama, ya. Tumos, ya, terdiri dari pikiran, tekad dan tujuan, mengacu kepada harmonisan perasaan seluruh batiniah manusia. Jadi kita punya pikiran yang sama, tekad yang sama, tujuan yang sama, ya, memiliki perasaan yang sama ya seluruh batin manusia. Nah, ini dapat kita lihat kepada 120 orang yang sehati sepikir. Berarti seluruh diri mereka adalah satu, ya. Adalah satu, homo ya. Homo tumadon, punya sasaran pikiran yang sama. Nah, kata harmoni di dalam Matius pasal 18 ayat 19 bahasa Yunani adalah symphonio yang menandakan keselarasan. Symphonio ini digunakan seperti simfoni ya, paduan atau gabungan dari beberapa alat musik ya. Ya, ini mengacu kepada suara musik yang selaras. Ini melambangkan keselarasan perasaan batinnya kaum beriman seperti suara melodi yang harmoni. Dan di dalam suara musik yang selaras, ada suara musik yang memainkan melodi,
ada yang berupa pola, ya, pola musik. Nah, dan semuanya ini akhirnya dipadu selaras sehingga menghasilkan harmoni atau suara yang merdu didengar. Nah, saudara-saudari, ini seharusnya boleh menjadi dorongan bagi kita. Kita memiliki kesehatian di dalam berpikir, di dalam doa, ya, dalam langkah kita bisa menimbulkan harmoni, ya, ya, menghasilkan suara yang merdu didengar, sumfoneo atau simfoni gitu ya. Men, selanjutnya kita dapat melihat untuk mengalami keesaan atau kesatuan sehati sepikir, ada faktor yang menopang, yaitu adalah ajaran para rasul. Untuk itu, saudari ya, kita perlu berdoa minta pada Tuhan agar kita tersusun, kita mengenal, kita memahami, kita diterangi oleh pengajaran para rasul. Karena ajaran para rasul ini adalah faktor penopang, ya, kesatuan hati dan pikiran. Mau sehati dan satu pemikiran yang sama harus dikendalikan oleh satu ajaran, yaitu adalah ajaran para rasul. Maka kita dapat melihat bahwa ajaran para rasul adalah faktor penopang kesatuan hati dan pikiran, ya. Dan mereka yang sehati sepikir dalam kisah para rasul pasal 2 itu berpegang teguh pada ajaran para rasul. Dan rasul-rasul mengajarkan hal yang sama kepada setiap orang-orang kudus di setiap gereja. Oke, saudari, kita dapat melihat di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42 bagaimana murid-murid bertekun dalam ajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Mereka bertekun, ya, sehati sepikir. Dalam kehidupan mereka, mereka bertekun dengan sehati sepikir, berkumpul. Ketika mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka ini bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Ketika mereka berkumpul dalam persekutuan. Ketika mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, ya. Ketika mereka berkumpul, mereka juga berdoa. Namun dalam kesehatian. Puji Tuhan, dalam sehati sepikir mereka berkumpul, ya. Di dalam bait, memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Puji Tuhan, ya. Kita hari ini boleh dikendalikan oleh ajaran para rasul dan kita boleh setia di dalam pengajaran para rasul ini. Kemudian ajaran para rasul ini juga diajarkan pada hal yang sama, ya, di setiap tempat, di setiap lokal, ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 17 mengatakan, "Karena itu aku mengutus Timotius kepadamu. Dia anakku dalam Tuhan yang dikasihi dan yang setia. Dia akan mengingatkan kamu tentang bagaimana aku berperilaku dalam Kristus Yesus. Sama seperti yang aku ajarkan di setiap tempat dalam setiap gereja." Jadi kita dapat melihat, ya, apa yang Rasul Paulus ajarkan juga apa yang dia perhidupkan. Bagaimana Rasul Paulus berperilaku itu juga lah apa yang diajarkan. Dan dia mengajarkan, ya, di setiap tempat, di setiap gereja. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa setelah kita menerima ajaran para rasul, kita perlu belajar untuk membicarakan perkataan yang sama dalam satu roh dan memiliki satu jiwa yang sama. Puji Tuhan, ya, dalam satu roh, satu jiwa. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan, yaitu kamu berdiri teguh dalam satu roh dengan satu jiwa, berjuang bersama kepercayaan Injil, ya. Di sini berdiri teguh dalam satu roh, satu jiwa. Men, ya, memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, memikirkan satu hal itu. Nah, saudara-saudari, di dalam jiwa, ya, ada pikiran, ya, memikirkan, ya, ada pikiran, ada emosi, ya, emosi kasih, ya, ya, juga ini tekad bersatu dalam jiwa, untuk bersatu, ini tekad. Ya, jadi ada pikiran, emosi, dan tekad. Bagaimana dalam satu jiwa, ya. Dan juga dalam satu roh. Kita melaksanakan kesatuan hati dan pikiran ini perlu dalam roh dan satu jiwa yang sama. Oh, saudari, ya, di sini kita mulai melihat
tidak mudah bagi kita untuk memikirkan hal yang sama, tetapi Rasul mendorong kita untuk belajar memikirkan hal yang sama. Nah, sekali lagi bahwa ini didasari dari eh, poin sebelumnya, yaitu adalah ajaran para rasul, ya. Kita perlu melaksanakan kesatuan hati dan pikiran dalam roh, satu jiwa yang sama. Dan pikiran kita seharusnya terpusat pada pengenalan dan pengalaman terhadap kemustikaan Kristus. Dan ini seharusnya didapat dari ajaran para rasul, ya. Kita perlu memiliki kasih yang sama, ya. Semakin kita mengenal, mengalami, akhirnya kita memiliki perasaan, ya. Kita memiliki kasih yang sama. Nah, kasih kita kepada orang-orang kudus tidak seharusnya membedakan tingkatan. Ya, eh, saya rasa tingkatan ini dapat kita pahami, saudara ya. Tidak membedakan seorang dengan yang lain, tetapi kita seharusnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan tingkatan. Kalau ada perbedaan tingkatan, maka kasih yang akan menimbulkan masalah dan tidak dapat memiliki sehati sepikir yang sejati. Maka saudari kita perlu hati-hati ya. Nah, setelah kita mengenal dan mengalami, ya kita memiliki kasih dan kasih ini tidak ada perbedaan tingkatan, ya, agar kelak tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dikatakan, aku meminta kamu melalui nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu membicarakan perkataan yang sama. Hendaklah kamu dalam pikiran yang sama, dan keputusan yang sama, dan selaras seorang dengan lainnya. Ya, ini betapa indahnya ya, bahwa setiap kaum beriman membicarakan perkataan yang sama, pikiran yang sama, keputusan yang sama, selaras. Ya, kata selaras ini jelas, saudara ya, ini adalah perkara simfonio ya, kita perlu selaras ya, seorang dengan lainnya. Ya. Dan di dalam Roma pasal 15 ayat 6, ini Rasul Paulus mendorong kita untuk sehati sepikir dengan satu mulut memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini seharusnya selaras itu adalah di dalam pikiran dan pendapat yang sama. Ya, maka dengan demikian kita dapat mengatakan perkataan yang sama karena bersumber dari pikiran dan pendapat yang sama. Ya, ini baru menjadi satu dalam jiwa. Nah, sehati sepikir berarti satu dalam seluruh diri kita. Hasilnya kita pun satu dalam perkataan yang di luar. Nah, jadi saudari kita dapat melihat untuk satu dalam perkataan ini perlu ya pikiran dan pendapat yang sama ya. Kemudian sehati sepikir dengan satu mulut berarti meskipun kita banyak dan semuanya berbicara, tetapi kita semua membicarakan perkataan yang sama. Puji Tuhan ya, kita belajar membicarakan perkataan yang sama. Ya, maka untuk memiliki kesatuan hati dan pikiran serta satu mulut, amen. Saudara ya, perhatikan satu hati, satu pikiran, satu mulut. Jalan satu-satunya adalah mempersilakan Kristus memiliki kedudukan untuk melakukan segala sesuatu di dalam hati dan mulut kita. Amen. Ya, saudari ya, mungkin cara kita menyampaikan bisa tidak sama, tetapi isi pembicaraan kita sama. Kita perlu memahami ini, saudari ya. Seorang mungkin terbatas dalam kata-kata, seorang yang lain mungkin lebih leluasa, peta lidah dalam berbicara. Namun tidak berarti yang terbatas dalam kata-kata itu memiliki perkataan yang berbeda. Tidak, di dalam keterbatasan itu tetap membicarakan hal yang sama. Ketika seseorang pun peta lidah atau fasih lidah pun tidak menambahkan perkataan dirinya sendiri atau opininya sendiri, tetapi belajar mengucapkan, mengatakan perkataan yang sama yang berdasarkan kepada ajaran para rasul. Amen. Dengan demikian, akhirnya kita semua, amen, boleh sehati di sini, satu pikiran serta satu mulut. Puji Tuhan ya, kita jalannya adalah mempersilahkan Kristus memiliki kedudukan untuk melakukan segala sesuatu di dalam hati dan mulut kita. Selanjutnya, memiliki satu hati dan satu jalan serta satu timbangan. Puji Tuhan, satu hati, satu jalan, satu timbangan ya. Satu hati, satu jalan, satu timbangan. Kita dapat melihat dalam Yeremia 32-39, aku telah memberi mereka satu hati dan satu jalan untuk bertakwa kepadaku sepanjang masa. Nah, saudari, ini kita perlu melihat bahwa perkara satu hati, ya, juga perkara satu jalan. Nah,
Untuk sehati sepikir perlu memiliki satu hati dan satu jalan. Satu hati itu apa? Satu hati untuk mengasihi Allah, mengasihi, mencari, memperhidupkan dan disusun oleh Allah agar kita menjadi ekspresinya. Inilah hati kita. Kita semua di dalam kehidupan gereja kita rindu, kita menjadi ekspresinya. Ini adalah hati kita. Jalannya ya adalah Allah Tritunggal sendiri menjadi hukum hayat batiniah bersama dengan daya ilahinya. Puji Tuhan ya atas daya ilahi. Puji Tuhan juga atas hukum hayat batiniah. Ini yang kita bahas ya di dalam kitab Roma pembahasan kemarin ya. Puji Tuhan, ada satu hati, ada satu jalan. Dan jika hati manusia menginginkan sesuatu di luar Kristus atau menempuh jalan yang bukan Kristus, hati-hati. Hal itu akan mengarah kepada perpecahan. Saudari, perihal ini bukan doktrin. Perihal ini sangat praktis bagi kita. Betapa kita tahu betapa bahwa untuk terjaga di dalam keesaan perlu di dalam Kristus, perlu menempuh jalan yang sama. Kalau sesuatu di luar Kristus dan ada jalan yang bukan Kristus, hati-hati dengan perpecahan. Ya. Kemudian satu timbangan dalam Ulangan pasal 25 ayat 13 sampai 14 mengatakan janganlah ada di dalam pundi-pundimu timbangan yang berbeda, satu besar dan satu kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu sukatan yang berbeda, satu besar, satu kecil. Nah, saudari kita jangan membeda-bedakan ya, satu besar, satu kecil. Nah, menyalahkan hal-hal tertentu kepada orang lain, tetapi pembenaran hal yang sama atas diri sendiri menunjukkan bahwa kita memiliki timbangan dan ukuran yang berbeda. Nah, satu timbangan untuk mengukur orang lain, satu timbangan yang lain untuk mengukur diri kita. Jadi, saudari kita tidak boleh mengukur ya eh, yang lain dengan satu ukuran tertentu, tetapi memaklumi diri sendiri. Saudari hati-hati, perihal ini akan menimbulkan perpecahan ya. Akhirnya tidak selaras. Semoga kita belajar dari kondisi murid-murid Tuhan di dalam kitab Matius ya atau dalam kitab Injil betapa mereka punya keinginan ya dari sesuatu dan dirinya sendiri ingin lebih ya. Akhirnya mereka tidak selaras ya. Yang ada adalah perdebatan. Tetapi puji Tuhan ya. Ya, ketika kita memperlakukan satu urusan di dalam hidup gereja, kiranya kita memiliki satu timbangan ya. Saudara-saudari secara luas ya ada satu perlakuan yang sama termasuk juga diri kita sendiri. Demikian kita dapat sehati sepikir dalam gereja. Amin. Puji Tuhan ya. Kita lanjutkan, perlu memiliki satu visi zaman yang al-muhid ya. Perlu satu visi. Nah, di dalam Amsal 29:18 tanpa visi ya menjadi tidak terkawal atau tanpa visi menjadi liarlah rakyat ini ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul 26 ayat 19 ya, sebab itu ya Raja Agripa aku tidak mengingkari visi itu yang dari surga ya. Jadi perihal visi ini adalah visi yang mengendalikan. Kita perlu melihat visi yang sama. Maka saudari untuk sehati sepikir perlu visi yang al-muhid. Ya. Visi apa? Visi zaman. Dan kita perlu melihatnya secara utuh ya sampai pada akhirnya dalam Yerusalem baru. Dan puji Tuhan ya, Tuhan telah memberikan visi pemulihannya, ya, visi yang al-muhid, penggenapan akhir dari semua visi dalam Alkitab. Visi kita dikendalikan, seharusnya kita melihat visi Yerusalem baru. Dan demikian kita meniup sangkakala yang sama, memiliki perasaan yang sama. Ya, di dalam Yosua pasal 6 ayat 16 mengatakan, lalu pada ketujuh kalinya para imam meniup sangkakala dan Yosua berkata kepada umat, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya, puji Tuhan, saudara, bagi pergerakan Tuhan saat ini semua gereja perlu sehati sepikir. Ya, semua gereja lokal perlu sehati sepikir ya. Kita semua perlu mengatakan perkataan yang sama, meniup sangkakala yang sama dan memiliki pelaksanaan yang sama. Puji Tuhan, saudari, demikian kita boleh melihat perihal sehati sepikir. Mulia bagi Tuhan. Amin.